semuanya, shalom jemaat Tuhan GBI Alpha Omega. Wis, kita tidak terasa udah masuk dalam minggu kedua pada bulan yang ke-7. Bulan yang ke-7 di tahun 2021. Saya yakin dan percaya banyak hal yang kita lewati, banyak hal yang boleh kita lewati. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang duka, tapi kita percaya selama kita terus berharap sama Tuhan, selama kita terus percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengejar akan hadiratnya, ada hal yang luar biasa boleh ada dalam kehidupan kita. Amin. Kembali kita boleh beribadah pada minggu ini. Bersyukur kalau kita bisa masih kembali boleh beribadah. Di saat tempat yang lain banyak mungkin yang nggak bisa beribadah, tapi Tuhan bukakan jalan dengan cara online. Wah, luar biasa. Biarlah kita boleh beribadah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Mari sama-sama kita siapkan wadah bejana hati kita. Biar Tuhan yang isi, biar Tuhan yang penuhi dengan hadiratnya, dengan semua yang Tuhan mau siapkan, kerinduan Tuhan buat kita semua, masing-masing, buat Anda, buat saya, bahkan buat seluruh orang. Semua orang itu personal. Tuhan mau kasih cintanya personal buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, pada hari ini, pada saat ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami mau datang kepadamu Bapak yang baik pada hari ini Bapak, yang mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, yang mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam dan semakin dalam lagi Bapak yang baik. Mari Tuhan, Engkau yang melihat, tunjukkan Tuhan, Engkau yang lihat Tuhan setiap kerinduan kami Bapak yang baik. Kerinduan hati kami Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau Bapak yang baik. Kerinduan kami Tuhan, kami mau rindu Tuhan untuk bisa datang dengan Engkau Tuhan Yesus, rasakan hadirat-Mu lebih lagi dan lebih lagi Bapak yang baik. Sampai kami bisa peka Tuhan, sampai hati kami peka Tuhan, sampai telinga kami peka Tuhan, sampai perasaan kami peka, bahkan sampai mata kami bisa peka Tuhan. Apa menjadi rencana buat kami Bapak yang baik. Tunjukkan jalan-jalan yang sempurna buat kami Bapak, yang kami boleh mengerti Tuhan apa menjadi rencana buat kami. Dan biarlah Tuhan karya-Mu yang terindah boleh nyata buat kami Bapak yang baik. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan saat ini Bapak yang baik. Engkau melawat mereka Tuhan Yesus, Engkau menyatakan Tuhan kasih-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, menyatakan kerinduan-Mu lebih lagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang lebih rindu Tuhan untuk kami bisa datang dengan Engkau Bapak yang baik. Ajak kami Tuhan untuk terus berharap hanya kepada-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa dan ucap kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita boleh bersorak-sorai pada hari ini. Yeah. Kita perlu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, Dia menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Iya, bergumul bagi Tuhan Yesus. Kita penuh dengan sukacita sebab Tuhan Yesus kita Allah yang hidup. Jadi terus percaya, terus berharap sama Tuhan. Dan ketika kita percaya, ketika kita berharap sama Tuhan penuh ya. Ketika kita berharap penuh sama Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kesembuhan terjadi. Kenapa? Sebab Dia yang pegang hari esok kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersiap sama-sama, boleh siapkan hati kita, biarlah Tuhan boleh mengisi kita dengan benar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Yang mau berterima kasih Bapak yang baik, buat yang terbaik Tuhan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Pengharapan Tuhan Yesus, kepercayaan iman yang terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kerinduannya semakin bertambah-tambah Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa, nyata Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan buat kami Tuhan hari ini Bapak yang baik, apa yang menjadi rencana-Mu Bapak buat kami boleh terima kerinduan-Mu buat kami. Kami mau buka Tuhan selebar-lebarnya dalam hati kami Bapak yang baik. Ya Tuhan, Kau yang masuk Tuhan Yesus, Kau yang masuk dalam hati kami, nyampaikan apa menjadi kerinduan-Mu buat kami masing-masing Bapak yang baik. Buat seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, maupun yang di rumah Tuhan, mungkin yang di kamar Bapak yang baik, mungkin yang sedang tidur Tuhan Yesus, mungkin yang sedang sakit Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau yang menjamah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami masuk Tuhan hadirat-Mu Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Bahkan kami mau tahu lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan Engkau saja Tuhan yang bisa kenal sama Engkau lebih dalam lagi.
yang dekat sama Engkau saja Tuhan, yang bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar kami bisa lebih dekat lagi Tuhan, biar kami bisa lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku, Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama yang percaya sama kuasa darah Tuhan, kita boleh katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Percaya Kau Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah, sebab Kaulah Raja, sebab Kaulah Tuhan. Yesus, Engkau ku percaya Tuhan, Engkau ku berharap, tempat pengharapan dalam hidupku. Yesus, Engkau yang ku percaya, Engkau yang ku sembah, Engkau yang tempat ku berharap, sebab hanya kepadamu Tuhan, sebab hanya kepadamu Tuhan, sebab hanya kepadamu Bapa. Ku punya kekuatan, ku punya damai sejahtera, ku punya sukacita.
kuasa darah-Mu Tuhan, yang sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa darah-Mu, akan kuasa-Mu Tuhan. Ada mujizat di dalam nama-Mu Bapa yang baik. Ada Tuhan saat ini Bapa yang baik, kami mau pakai Tuhan kuasa yang sudah Kau berikan buat kami Bapa. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh pulih. Buat seluruh jemaat Tuhan yang sakit Tuhan saat ini Bapa yang baik, Kau yang pulihkan Bapa yang baik, Kau yang sembuhkan Tuhan. Buat seluruh jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan sedang merasakan kecewa Bapa yang baik, sedang merasakan kehampaan Tuhan, Engkau yang mengisi Tuhan, Kau yang hadir Tuhan dalam kehidupannya Bapa yang baik, Kau yang memulihkan kehidupannya lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan ketika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, ada harapan yang penuh Tuhan Kau berikan buat kami Bapa. Dan Tuhan harapan itu Tuhan Yesus, kami boleh pegang teguh Tuhan, kami boleh pegang teguh janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, waktu-Mu adalah waktu yang indah. Sehingga pada saatnya Tuhan, hingga pada waktunya yang sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, kami boleh merasakan mujizat itu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Kau yang bukakan hati kami Tuhan selebar-lebarnya Tuhan Yesus. Kami izinkan Kau untuk masuk Tuhan dalam hadirat kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami, selebar-lebarnya Tuhan Yesus. Kau yang bekerja Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, seluruh firman-Mu Tuhan boleh meremakan dalam hidup, boleh teremakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami memiliki pengharapan yang penuh Tuhan, tidak sia-sia ketika kami dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya, bila sama-sama kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Senang hari ini Minggu 11 Juli 2021 kita berjumpa melalui ibadah raya GBI Omega melalui live di YouTube pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand Richard Poli sebagai gembala jemaat di GBI Omega yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur buat setiap kehidupan yang sudah kami lalui, buat tahun-tahun yang sudah kami lewati. Tuhan, berkati kami Bapa, berikan kami Bapa untuk belajar dari masa lalu kami Bapa dan memandang ke depan bersama dengan Engkau. Kiranya masa depan kami terus Kau baharui Bapa, dan kami dibentuk menjadi pribadi yang semakin takut, semakin taat kepada Engkau. Tuhan berkati, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, berkati bibir lidah mulut hamba-Mu, pakai untuk menjadi perpanjangan Engkau Yesus. Berkati juga setiap yang mendengarkan, yang menyaksikan ibadah pada hari ini Bapa, kiranya Kau berikan lidah, Kau berikan telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Senang buat kita hari ini kita berjumpa. Hari ini kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mempersiapkan dan merenungkannya, dan saya membawa sebuah tema yang cukup berbeda, yaitu kesia-siaan dalam dunia. Kesia-siaan dalam dunia. Tema ini saya ambil dalam kitab Pengkhotbah, di mana saya awalnya itu melihat bagaimana pandemi COVID-19 ini kok semakin tinggi ya. Kok pandemi ini nggak berakhir-berakhir. Kok malah banyak sekali jumlah korban yang bertambah. Banyak sekali yang positif, bahkan yang meninggal pun semakin banyak. Hal ini membuat saya merenungkan, Tuhan, bagaimana sih realitas kehidupan ini? Saya merenungkan bahwa kehidupan kita itu sangat tipis dengan yang namanya kematian. Kapan saja kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Bisa nanti, bisa besok, bisa kapan saja Tuhan mau. Kita tidak pernah tahu. Dan saya melihat bahwa kematian kita, hidup kita, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita sebagai manusia tidak punya kuasa untuk bisa menentang kedaulatan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu, ya,
Kita harus kembali kepada Dia yang punya kuasa, yang punya otoritas untuk mengatur kehidupan ini. Dan pada kesempatan kali ini, dalam kitab Pengkhotbah, kita akan baca secara bersama-sama dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Kita baca secara bersama-sama, dan saya harapkan teman-teman, saudara-saudara, jemaat-jemaat sekalian yang ada di rumah bisa juga membaca bersama dengan kita di tempat ini. Nah, kita akan baca Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-11. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Segala Sesuatu Sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kencang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Puji nama Tuhan, sejauh kita membaca firman Tuhan, kiranya kita diberkati oleh Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika saya membaca ayat ini, saya sebenarnya juga sedikit bingung apa yang saya dapat sampaikan kepada jemaat-jemaat. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya menarik. Wah, ini ada poin penting, ini ada hal-hal penting yang bisa kita pelajari dari kitab Pengkhotbah ini. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang kitab Pengkhotbah itu kalau dikatakan penulisnya adalah Raja Salomo. Namun istilah pengkhotbah dalam bahasa Ibrani itu dikatakan sebagai kohelet. Kohelet ini mempunyai tugas atau peran sebagai seorang yang bijaksana, yang punya hikmat. Dan pada zaman dahulu kala, seorang kohelet itu sangat-sangat dicari oleh orang lain. Karena kohelet ini mereka punya karunia untuk bisa memberikan hikmat, memberikan nasihat tentang kehidupan, realitas kebenaran kehidupan yang membuat orang itu tidak dapat di mana-mana dan hanya didapat oleh seorang kohelet. Dan Salomo adalah seorang kohelet, seorang pengkhotbah yang memberikan nasihat kepada orang-orang sehingga mereka bisa mengetahui tentang suatu realitas daripada kehidupan. Nah, banyak hal sebenarnya yang kita bisa pelajari dari kitab Pengkhotbah. Tapi hari ini kita akan coba mengupas beberapa hal dalam Khotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya melihat bahwa ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita tarik. Tapi kita akan coba lihat apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalau kita tahu bahwa Salomo adalah seorang yang penuh hikmat, di mana ketika dia menjadi seorang raja, Tuhan memberikan dia permintaan, apa yang kamu kehendaki dari Tuhan. Dan ketika itu Salomo meminta agar dia bisa diberikan hikmat sehingga dapat menimbang mana yang baik, mana yang benar untuk dapat memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa sehingga raja sebelum dia tidak ada yang pernah seperti dia, dan raja sesudah dia tidak ada yang seperti Raja Salomo. Sehingga Salomo menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang penuh hikmat yang dari Tuhan. Nah, tapi orang yang penuh hikmat dari Tuhan memiliki beberapa perkataan yang kok dia mengatakan seperti ini. Dia mengatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Kita baca dalam ayat 1 sampai 3.
Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Itu adalah Salomo. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Oh, saya bingung. Loh, Salomo yang punya hikmat, bahkan karena hikmatnya, di ayat yang di pasal yang kedua dia dikatakan bahwa dia sudah bisa mendirikan rumah-rumah, dia punya kebun-kebun, taman-taman, kolam-kolam, budak-budak, sapi kambing, harta perak, bidu-biduan, bahkan para budak. Dia punya banyak harta kekayaan, dia berlimpah. Tapi dia melihat bahwa hidup itu adalah sia-sia, segala sesuatunya itu adalah sia-sia. Dan kalau saya baca lagi ke depan, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia melihat orang yang bodoh hidup dalam kebodohannya, dia mati. Dan orang yang berhikmat, walaupun dia hidup dengan kemewahan di dunia ini, tapi pada akhirnya dia juga mati. Pada akhirnya saya juga mati. Bahkan segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dihasilkan, segala sesuatu yang dia peroleh dari dunia ini, tidak dapat dinikmatinya lagi. Dan itu akan dinikmati oleh orang lain. Dan itulah mengapa pengkhotbah di sini atau Kohelet di sini mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Kita belajar bahwa Salomo saja yang punya segala sesuatu di dunia ini bisa mengatakan hidup itu sia-sia. Bagaimana dengan kita? Ya mungkin kita juga masih memiliki keterbatasan dalam kehidupan kita. Kadang saya juga berpikir, Tuhan, mengapa dikatakan hidup ini sia-sia? Kita kadang-kadang sebagai manusia juga mau tetap berusaha, bekerja keras, menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang mati-matian untuk menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terkenal di banyak orang. Kita kadang-kadang mempertahankan nama baik kita, gelar, bahkan kita sekolah tinggi-tinggi, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa disegani oleh orang lain, supaya kita bisa dihormati oleh orang lain, supaya kita bisa memiliki suatu prestisi atau kebanggaan dalam diri kita sendiri. Dan semua itu dikatakan oleh pengkhotbah adalah sesuatu yang sia-sia. Karena hanya sementara. Segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini hanya sementara. Bahkan kita tidak tahu berapa lama kita bisa menikmatinya. Karena hidup ini hanya sementara. Sehingga kita patut untuk merenungkan dan berpikir, Tuhan, apakah yang selama ini yang saya kejar itu benar? Apakah yang selama ini saya lakukan itu benar? Apakah dalam jadwalmu itu hanya untuk mengejar sesuatu yang ada di dunia? Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya mau katakan, dalam ayat 1-3, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi, kejarlah kekekalan. Kejarlah kekekalan. Segala sesuatu adalah sia-sia, jadi kejarlah kekekalan. Kekekalan di sini maksudnya apa? Adakanlah hidupmu untuk bisa lebih banyak kepada Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan jangan putus-putus. Kita kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena hal yang sejati, hal yang kekal adalah kehidupan kita kedua. Ketika kita meninggal, kita akan terpisah dengan tubuh kita dan kita akan masuk dalam kehidupan yang kedua bersama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah kehidupan yang kekal. Dan kita harus mempersiapkan kehidupan yang kekal itu daripada kehidupan kita yang sementara yang ada di dunia ini. Itu adalah hal yang penting, hal yang prioritas. Yang saya lihat bahwa pengkhotbah ingin kita untuk memprioritaskan hal yang kekal daripada hal yang sia-sia yang ada di dalam dunia ini. Berat, ya kan? Karena ya tidak mudah, karena kita juga punya kebutuhan di dunia ini. Tapi ketika saya merenungkan, ya kita memang butuh untuk memenuhi kebutuhan kita yang ada di dunia. Tapi prioritas, tetapi hal yang utama dalam kehidupan kita adalah tetap mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah hal yang penting, hal yang prioritas yang tidak boleh kita lupakan. Dan kembali kita merenungkan, apakah ada Tuhan dalam jadwal-jadwal kita sehari-hari? Apakah kita masih punya waktu berdoa? Apakah kita masih punya waktu untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Jangan bilang doa makan, jangan bilang doa tidur. Atau jangan bilang doa ketika kita dalam kesusahan. Ada nggak kita berdoa untuk mencari Tuhan? Sekedar untuk membangun hubungan kepada Tuhan. Sekedar untuk melepaskan kerinduan kita kepada Tuhan. Sehingga kita punya hubungan yang baik, yang baik dengan Tuhan. Hubungan itu perlu dibangun. Hubungan itu perlu kita bangun. Apalagi hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang perlu sekali kita bangun.
Tapi jangan sampai ketika mendengar firman ini kita menjadi orang yang malas. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kita maunya di rumah aja, menjadi kaum rebahan yang tidur-tiduran. Tidak juga seperti itu. Karena yang dalam kehidupan ini kita juga harus berjuang, kita juga harus kerja keras. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jangan jadikan pekerjaan menjadi prioritas dalam kehidupanmu. Ada banyak saya melihat orang yang bekerja dan menjadikan pekerjaan itu menjadi berhalanya. Karena waktunya lebih banyak ke situ, mencari uang, mencari rezeki, bekerja, dan melupakan Tuhan. Itu adalah hal yang salah. Itu adalah hal yang tidak benar. Sebab itu ketika kita bekerja, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita belajar, lakukanlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Kita hidup, lakukanlah semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini, itu kita lakukan untuk kehidupan yang kekal, bukan untuk kehidupan yang fana yang ada di dunia ini. Seperti yang saya katakan, tema kita, kesia-siaan yang ada dalam dunia, adalah ketika kita mengajar hal-hal yang ada di dunia, tapi tidak memperhatikan hal-hal kekal yang akan kita jalani ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah kembali kepada Bapa kita yang ada di sorga. Dan hal yang kedua yang kita dapat lihat dari ayat yang pertama, kita melihat bahwa ayat yang pertama sampai ketiga, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kejarlah kekekalan. Segala sesuatu adalah sia-sia, jadi kejarlah kekekalan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari, pelajaran kedua yang dapat kita pelajari yaitu ada di ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Saya bacakan buat kita semua. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Kalau saya melihat hal yang kita dapat garis bawahi dari pembacaan kita, yaitu ayat yang keempat. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Kadang-kadang ya kita juga harus melihat bahwa hidup ini banyak hal yang berputar, banyak hal yang patut kita syukuri. Kehidupan kita saat ini itu seperti sebuah kesempatan kita dalam sebuah fase kehidupan yang membuat kita harus bersyukur, karena ketika kita ada di satu fase kehidupan itu, suatu saat kita akan digantikan oleh generasi yang berikutnya, seperti kita yang menggantikan generasi yang ada di atas kita. Setiap kehidupan ini patut kita untuk syukuri. Segala sesuatu adalah kesempatan. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain akan datang. Wah, ini membuat saya berpikir bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, lakukan yang terbaik. Jangan biarkan kita membuang waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Jangan membuat kita membuang waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Tapi waktu yang masih ada saat ini, sisa waktu yang masih ada, gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Hidup ini adalah anugerah. Jangan sampai kita membuangnya dengan percuma. Kita perlu tahu bahwa aset berharga dalam kehidupan setiap manusia itu adalah waktu. Waktu tidak bisa dibeli oleh uang. Waktu tidak bisa kita coba undur. Tidak bisa. Waktu yang diberikan kepada kita sama. Waktu yang diberikan kepada kita 24 jam, kita gunakan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kita tahu bahwa waktu itu ada batasnya. Ada saatnya kita akan dipanggil. Ada saatnya kita akan berhenti hidup di dunia ini. Dan sebelum hal itu terjadi, maka lakukanlah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Lakukan yang terbaik. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar sebuah keluhan dari seorang jemaat yang melihat bahwa ada jemaatnya yang seorang bapak yang baru saja menguburkan anaknya akibat
meninggal karena COVID. Belum lama dia melihat istrinya meninggal, tapi kemudian anaknya pun ikut ibunya, sehingga bapak itu ditinggal oleh istri dan anaknya. Wah, saya kalau saya berpikir, merenungkan, berat juga berada di posisi seorang bapak itu, kehilangan istri dan kehilangan anaknya. Fase kehidupan ini ya pasti akan segera berakhir. Saya sebagai seorang pengkhotbah di sini, ya suatu saat akan ada orang lain yang menggantikan saya untuk berkhotbah di GBI Omega. Kita melihat bahwa fase-fase waktu-waktu yang diberikan kepada kita, lakukanlah yang terbaik. Jangan pernah menganggap diri kamu penting. Jangan pernah menganggap diri kamu, wah, kalau nggak ada saya, ini nggak akan bisa. Kalau nggak ada saya, ini nggak akan bisa. Saya mau katakan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani Tuhan. Tuhan bisa kirim siapa saja. Tuhan bisa yang Tuhan cari adalah orang yang memiliki hati yang benar-benar rindu untuk melayani Tuhan. Makanya kalau saya punya prinsip dalam sebuah pelayanan, Tuhan, kalau kau masih berikan saya kesempatan untuk melayani, saya mau melayani dengan sebaik-baiknya. Saya mau memberikan yang terbaik, Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan saya melakukan hal-hal yang buruk. Jangan biarkan saya melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi saya nggak mau dianggap penting. Oleh sebab itu saya perlu kaderisasi. Oleh sebab itu kita perlu untuk membuat generasi-generasi di bawah kita memiliki keterampilan juga seperti kita, memiliki semangat juga seperti kita, untuk mereka terus meneruskan ke generasi berikutnya. Fase kehidupan ini akan terus berputar. Seperti dikatakan ayat keempat, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain akan datang. Tetapi bumi tetap berputar, bumi tetap ada. Kematian kita, kematian saat-saat orang-orang yang besar, orang-orang yang penting, tidak mempengaruhi bumi itu berputar atau berhenti. Bumi akan tetap berputar dengan waktunya Tuhan, dengan ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam bumi ini berputar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap kita penting, tapi dimanapun Tuhan percayakan kita untuk melayani, lakukanlah yang terbaik. Sehingga saya bisa katakan pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh ini, segala sesuatu adalah kesempatan, jadi lakukanlah yang terbaik. Segala sesuatu adalah kesempatan, jadi lakukanlah yang terbaik. Apa yang terbaik yang bisa kamu keluarkan dari dirimu sendiri, lakukan itu. Lakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Cari Tuhan dalam kehidupanmu. Temui Dia. Cari Dia. Sehingga apa yang kamu kerjakan di dalam kehidupanmu menjadi hal yang baik. Dan ingat, kerjakan keselamatan kita. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kedua. Kalau melihat beberapa waktu banyak orang yang meninggal, saya mencoba mencari survei, mencari data, bahwa sebenarnya walaupun banyak orang yang meninggal, contoh di data yang saya lihat di internet, pada bulan November sampai Februari 2021, angka kematian di Indonesia adalah 355.332 orang. 300-an lah. Tapi angka kelahiran dari periode November sampai Februari 2021 itu berjumlah 1.311 jiwa. Jadi angka kelahiran itu lebih tinggi daripada angka kematian. Ya mungkin kita melihat juga di berita banyak angka-angka kematian yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka meratap, mengapa mereka dipanggil oleh Tuhan. Tapi di balik kematian mereka ada generasi-generasi baru yang baru muncul, generasi-generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Generasi-generasi yang akan menggantikan kita semua. Generasi-generasi baru yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Dan mereka akan menjadi orang yang akan menggantikan kita saat ini. Dan oleh sebab itu, seperti yang dikatakan tadi, jangan pernah menganggap dirimu penting. Suatu saat akan ada orang yang menggantikanmu. Maka didiklah generasi-generasi muda. Didiklah orang-orang di bawah kita. Mentorilah, carilah murid yang bisa kamu didik, yang bisa kamu bentuk supaya menjadi seorang yang lebih baik lagi. Karena bumi ini terus berputar. Ada waktunya kita memimpin, ada waktunya kita untuk kita dipimpin. Ada waktunya kita untuk bersukacita, ada waktunya kita untuk berduka. Ada waktunya kita untuk hidup, dan ada waktunya kita juga untuk meninggal, mati, dan membuat orang lain
menggantikan posisi kita. Ya, begitulah realitas kehidupan. Segala sesuatu adalah kesempatan. Oleh sebab itu, kita patut untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita lihat dari pasal 1 ini terdapat dalam pasal yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Segala sesuatu menjemukan. Garis bawahi katakan segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat. Telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Wow. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ketika membaca ayat ini, garis bawahi kata segala sesuatu menjemukan. Kalau kita melihat realitas kehidupan itu penuh dengan suka dan duka. Kita nggak bisa memilih, Tuhan aku pingin kehidupanku tuh suka-suka terus, sukacita terus. Kehidupan juga perlu masalah, kehidupan juga perlu kedukaan, kehidupan juga perlu lembah yang membuat kita berseru kepada Tuhan, yang membuat kita untuk lebih mengandalkan Tuhan, sehingga ada warna dari kehidupan itu. Saya juga kalau berpikir kehidupan tidak ada masalah, waduh itu juga nggak seru ya. Kita perlu masalah dalam kehidupan kita, supaya kita punya sikap yang benar, supaya kita bisa teruji, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat tahan banting dari setiap permasalahan yang kita lalui. Dan percayalah, setiap permasalahan, ujian, pencobaan yang Tuhan berikan tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melewatinya. Dan ada beberapa orang yang mengibaratkan, wah, hidup ini seperti apa ya? Ada yang mengibaratkan bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang di atas, kadang ada di bawah. Atau ada yang ibaratnya juga mengatakan bahwa hidup itu seperti kita mengayuh sepeda. Ya, mengayuh sepeda, tahu? Ketika kita mengayuh sepeda, ya kita harus menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh. Ya, kita terus berjalan. Jangan sampai kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita jatuh. Ya kan? Dan kita harus terus mempertahankan keseimbangan kita sehingga kita tidak jatuh. Terus kayuh sepedamu sehingga terus hidup dengan baik. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup itu seperti wow, yang ada sebentar, kemudian hilang. Yang ada sebentar, kemudian hilang. Ya, sangat singkat hidup ini sebenarnya. Waktu itu sangat berharga sehingga kita perlu memanfaatkan waktu itu dengan baik-baik. Tapi saya suka dengan filosofi bahwa hidup itu seperti pensil. Wah, seperti pensil. Ketika kita menulis sesuatu dengan pensil di atas kertas, kita meninggalkan noda, kita meninggalkan coretan-coretan, kita meninggalkan tulisan-tulisan. Dan kalau kita melakukannya dengan baik, maka hasilnya akan menjadi terlihat lebih indah, akan terlihat dengan baik. Tapi kalau kita melakukannya dengan asal-asalan, dengan coret-coretan, maka hasilnya akan juga buruk. Dan kalau kita lihat juga pensil hal yang paling penting, yang prioritas adalah isinya, dalamnya, yang hitam-hitamnya. Sama seperti kita, yang penting itu dalam hati kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu yang penting. Bukan hal-hal yang terlihat dari luar, bukan hal-hal yang terlihat oleh orang di luar penampilan kita, tapi hatimu seperti apa. Kalau hatimu baik, itu yang membuat kamu berharga. Kalau pensil itu kuat, maka dia akan kuat dalam menulis. Tapi kalau pensil itu rapuh, ketika ditulis langsung patah terus, patah. Dan hidup itu ketika dia patah, dia perlu dirangkut dengan rautan yang tajam, sehingga pensil itu kembali menjadi pensil yang tajam dan bisa ditulis dengan baik lagi. Sehingga rautan itu menjadi masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat hal yang lebih baik. Wah, kalau melihat kehidupan itu banyak sekali. Bagaimana kita mau menyikapi kehidupan adalah hal yang penting. Kehidupan itu sementara. Kehidupan kita di dunia ini tidak akan lama. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Kita bisa saja saat ini masih bisa bernapas, masih bisa hidup. Tapi di luar sana, banyak orang yang susah untuk bernapas. Banyak orang yang tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak orang yang tidak punya kesempatan hidup lebih lama. Banyak orang yang waktu untuk hidupnya pun hanya sebentar saja. Oleh sebab itu, kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya.
Saya ingat ada sebuah kisah dalam Alkitab dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang kisah Lazarus yang miskin dan orang kaya yang hidupnya berfoya-foya, hidupnya mewah. Tapi kita lihat ketika orang itu ketika Lazarus dipanggil oleh Tuhan dan dia mati, ya, dia ada di pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati, ya. Kan walaupun dia kaya tapi dia juga tetap mati. Dan dia masuk ke neraka. Ini diibaratkan saja. Bukan berarti orang yang orang kaya pasti masuk neraka, tidak seperti itu. Tapi karena memang sikapnya yang kurang baik di dunia sehingga dia masuk ke tempat yang masuk ke neraka. Dan kita melihat di sini bahwa kehidupan itu tidak ditentukan oleh seberapa besar kita punya kekayaan, seberapa besar apa yang kita miliki yang ada di dunia. Orang kaya itu yang punya segalanya. Orang kaya itu yang punya hal-hal yang mewah dalam kehidupannya. Tapi ketika dia tidak mempersiapkan kehidupan yang kedua, maka dia akan masuk ke neraka. Maka dia akan masuk ke tempat yang sangat kelam, yang dimana di situ akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saya harap kita semua, jemaat-jemaat Tuhan, terus kerjakan keselamatanmu dan mengejar daripada hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membaca ayat ini, dalam ayat yang ke-8, dikatakan bahwa segala sesuatu menjemukan. Segala sesuatu menjemukan. Wah, hidup ini menjemukan. Terus bagaimana dong? Ya, hidup ini memang menjemukan. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bahwa segala sesuatu menjemukan, maka kita harus mengucap syukur. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala hal ini penting, supaya hidup kita tidak menjemukan. Dalam kehidupan ini, kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan, atas segala usaha yang Tuhan masih berikan kepada kita, atas nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga pelajaran keempat yang dapat kita dapat yaitu segala sesuatu menjemukan. Segala sesuatu menjemukan. Jadi mengucap syukurlah. Bagaimana cara atau respon kita dalam mengucap syukur? Kalau kita mengucap syukur, tentu harus ada perayaan. Dalam kehidupan ini perlu ada perayaan. Alkitab tidak melulu menceritakan tentang duka, tentang hal-hal yang pahit, tentang hal-hal yang membuat kita terus menangis. Tapi di Alkitab juga ada yang namanya perayaan, ada namanya pengucapan syukur. Ketika mereka mengucap syukur, mereka merayakan sesuatu dengan makan-makan, dengan merayakan hal-hal yang baik, dengan merayakan sesuatu yang membuat mereka tersenyum, membuat mereka bahagia. Sehingga ada perbedaan di sini antara orang yang mengucap syukur dengan orang yang tidak mengucap syukur. Kalau orang yang mengucap syukur, dia akan selalu bersuka cita. Dia akan selalu berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan kepada dia. Kalau orang yang tidak mengucap syukur, dapat ini tidak puas, dapat ini biasa aja, dapat begini tidak puas. Itu orang yang akan menjadi orang yang tidak bahagia. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita ini, segala sesuatu itu akan terasa menjemukan kalau kita tidak mengucap syukur. Dan dalam pengucapan syukur kita itu, lakukanlah dengan perayaan, ucapan syukur, senyum kita kepada Tuhan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang masih kita berikan. Bagaimana cara kita untuk merayakan hidup kita? Bagaimana cara Anda semua untuk bisa merayakan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Akhir kata, pada kesempatan kali ini, saya mau kembali mengingatkan kepada kita bahwa pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi, kejarlah kekekalan. Dalam ayat yang keempat sampai yang ketujuh kita belajar bahwa segala sesuatu adalah kesempatan. Jadi, lakukanlah yang terbaik. Dalam ayat yang ke-8 sampai 11 kita melihat bahwa segala sesuatu menjemukan. Jadi mengucap syukurlah dengan perayaan. Dengan kita merayakan kehidupan kita. Sehingga ada sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Teruslah menjadi orang yang mengejar kekekalan. Menjadi orang yang melakukan yang terbaik. Dan menjadi orang yang terus mengucap syukur dalam segala hal. Dan beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Hidup ini adalah suatu yang penting untuk kita memperjuangkan kebenaran. Kita harus berani memperjuangkan kebenaran. Banyak orang di luar sana yang meremehkan kebenaran, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjuang untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan kita yang kita miliki saat ini itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Kalau kita tidak mengejar kekekalan. Jadi hikmat, pengetahuan, akal budi yang kita punya, segala sesuatu, harta benda yang kita punya, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, pekerjaan kita, pendidikan kita, karir kita, apapun yang kita ingin capai, apapun yang ingin kita raih, lakukanlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan. Lakukanlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kita hidup di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan kita yang kekal di kehidupan yang kedua nanti. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang terus mempersiapkan diri untuk mengejar kekekalan itu. Realitas hidup ini juga penuh dengan masalah. Jawabannya cuma satu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi lembah yang kelam, cari Tuhan. Cari Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya jawaban yang akan melepaskan kita dari belenggu, yang akan melepaskan kita dari masalah, yang akan melepaskan kita dari problematika yang kita alami, sehingga kita merasa bebas, sehingga kita merasa puas, sehingga kita merasakan bagaimana kekuasaan daripada Tuhan memulihkan kehidupan kita. Sehingga permasalahan yang kita hadapi akan kita hadapi dengan sukacita, yang kita tahu Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dan hal yang terakhir yang saya mau katakan buat kita, segala sesuatu adalah sia-sia tanpa Yesus. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya dalam kehidupan ini kita terus mengejar Yesus, Tuhan kita, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Prioritaskanlah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita terus bermakna, terus berwarna, karena ada Tuhan dalam kehidupan saudara. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita semua menjadi orang-orang yang mengejar kekekalan, menjadi orang-orang yang melakukan yang terbaik, menjadi orang yang terus mengucap syukur dalam segala kesia-siaan yang ada di dalam dunia ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan mengakhiri khotbah kita pada hari ini, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, berkati kami semua Bapa, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk memiliki hikmat, akal budi, pengetahuan yang mengejar kekekalan-Mu Bapa. Itu bukan prioritas kami Bapa. Prioritas kami adalah Engkau Tuhan. Engkaulah sumber segalanya Bapa. Engkaulah jawaban hidup dalam kehidupan kami. Kami mau mencari Engkau dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Ajar kami Bapa, bimbing kami, tuntun kami Bapa untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Bantu juga kami Bapa dalam setiap kesempatan yang masih Kau berikan Bapa. Kesempatan kami untuk melayani, kesempatan kami untuk berbagi, kesempatan kami untuk belajar, kesempatan kami untuk bekerja, kesempatan kami untuk melakukan banyak hal di dunia ini Bapa. Bantu kami Bapa untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Bapa. Melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Bapa. Bentuk kami Bapa, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kemudian kami juga belajar Bapa, bahwa dalam kehidupan ini yang sebanyak kesia-siaan, hal-hal yang menjemukan ada dalam kehidupan kami Bapa. Hal-hal yang membuat kami bosan, hal-hal yang membuat kami jemu dengan kehidupan ini Bapa. Tuhan, kami perlu Engkau Yesus untuk kami bisa mengucap syukur dalam segala hal, sehingga kami penuh warna dengan perayaan-perayaan yang dapat kami lakukan Bapa. Dengan ucapan syukur kami kepada Engkau Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur hanya kepada Engkau Yesus. Pimpinlah kehidupan kami Bapa, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau, sebab Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ajar kami Bapa untuk tidak mengejar kesia-siaan yang ada dalam dunia ini Bapa, tapi kami mau belajar untuk mengejar hal-hal yang kekal, hal-hal yang menjadi masa depan kami Bapa, ketika kami sudah terpisah dengan tubuh kami Bapa, ketika kami harus meninggalkan dunia ini Bapa. Ketika Engkau memanggil kami kembali Bapa ke rumah-Mu Bapa. Tuhan, ampuni kami Bapa kalau kami masih banyak kesalahan Bapa. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang penuh hikmat, menjadi orang-orang yang berintegritas, menjadi orang-orang yang memiliki Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini hidup kami Bapa yang kami serahkan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan pulihkan spiritualitas rohani kami Bapa, agar kami bisa dididik menjadi pribadi yang kuat dalam kami Bapa. Bantu kami Bapa, kuasai kami Bapa dengan Roh Kudus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, kejar kekekalan, segala sesuatu sia-sia tanpa Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan membuat hidup kita menjadi berarti dan bermakna, sehingga kebenaran yang kita dengar hari ini membuat hidup kita tidak menjadi sia-sia, karena Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kita, dan Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita di masa-masa sekarang ini, dan Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib, sehingga kita boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan senantiasa. Mari kita akan berdoa. Mari jemaat, setiap jemaat yang mungkin sedang mengalami pergumulan, kita bersepakat, kita bersehati, sebab saya percaya di mana kita bersehati berdoa, maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami boleh melewati hari demi hari sampai dengan saat ini, kami menyadari itu semua adalah anugerah dan berkat Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan jemaat Tuhan pada hari ini, saat mereka menderita sakit, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia, Tuhan mau menolong setiap kami. Tuhan akan membawa kami sebagai gembala yang baik, yang akan membawa kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa yang boleh kami alami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, sehingga tidak ada ketakutan yang kami alami melalui virus COVID-19 ini. Kami tolak, kami hancurkan semua kekuatan kegelapan iblis yang coba mendompleng melalui virus ini sehingga menimbulkan ketakutan bagi umat Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kesembuhan adalah bagian yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami, bahkan virus COVID-19, akan dimatikan oleh kuasa Tuhan, dan kami disembuhkan dengan kesembuhan yang Tuhan sediakan melalui bilur-bilur Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, sebab Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya bahwa kami memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah seperti yang Tuhan janjikan. Kami berdoa bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan, masalah ekonomi. Tuhan bukakan jalan, sehingga di masa-masa seperti sekarang ini, kami tetap menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan, karena Tuhan mampu menolong kami. Tuhan setia, Tuhan yang akan memampukan kami berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan hidup kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai milik-Mu Tuhan, sehingga Tuhan akan meluputkan kami dari semua malapetaka, dari semua rancangan-rancangan iblis, rancangan-rancangan kegelapan Tuhan. Kami percayakan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, sebab Engkau adalah benteng perlindungan kami yang akan meluputkan kami dari segala malapetaka. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat hari ini bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan kekuatan penghiburan di tengah situasi di mana mungkin mereka ditinggalkan oleh keluarga yang mereka kasihi.
Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Mu, supaya mereka boleh menatap masa depan bahwa Tuhan masih pegang kendali, bahwa Tuhan masih senantiasa menolong akan setiap umat Tuhan melewati badai kehidupan dan tetap keluar sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan, kami juga berdoa memberkati akan pemimpin bangsa kami di mana kami tinggal. Kami memberkati akan Bapak Presiden Haji Insinyur Joko Widodo, Tuhan. Kami juga berdoa bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh staf kementerian, pejabat pemerintah, Tuhan. Kami juga bawa akan MPR, DPR, DPRD, Tuhan. Setiap pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, aparat-aparat pemerintah, Tuhan, yang bekerja, baik TNI dan Polri. Kami memberkati akan pemimpin bangsa kami. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka putuskan, Tuhan, semuanya mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Kami tahu tantangan di masa mereka memerintah saat ini tidak mudah. Tapi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, menaikkan doa-doa kami untuk kesejahteraan bangsa dan negeri kami. Sehingga diluputkan Tuhan dari segala gelombang masalah yang sedang terjadi, dari segala kegoncangan yang akan terjadi ke depan. Kami percaya melalui doa-doa bagi bangsa dan negeri kami, doa-doa kami tidak akan sia-sia, yang akan meluputkan bangsa ini, Tuhan, dari segala kegoncangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab kami percaya Engkaulah sumber, Engkaulah kekuatan, Engkaulah yang akan menolong bangsa ini melewati masa-masa ke depan dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan akan segala pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja-Mu di tengah masa-masa ini. Biar setiap umat Tuhan boleh mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan antusias. Kami percaya bahwa Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau bekerja Tuhan di tengah situasi ini. Walaupun ibadah harus dilakukan secara online, tapi Tuhan akan melawat umat Tuhan melalui ibadah ini, sehingga kami senantiasa berjumpa dengan Tuhan dalam setiap kali kami beribadah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan, biarlah bangsa ini Tuhan boleh melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di tengah masa-masa ini. Sehingga kami percaya amanat agung akan disebarkan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, keberanian kepada gereja Tuhan untuk bergerak di tengah masa-masa ini, bahkan masa-masa kritis sekalipun, ada kesempatan bagi kami untuk menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja. Yesuslah pencipta alam semesta. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam kehendak dan rencana Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan semakin intim dengan Roh Kudus turun atas setiap kita. Hal-hal yang ajaib, yang supranatural akan turun dan memenuhi kehidupan kita, sehingga hidup kita akan senantiasa Tuhan bawa naik dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kita akan menikmati anugerah dan berkat Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan janji-janjinya Tuhan sediakan bagi setiap kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan, dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita percaya di masa-masa ini Tuhan senantiasa menyertai umat-Nya, dan Tuhan akan memberikan kita jalan-jalan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.